Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Dovan Komengko, NIM 19014027. Saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai pasang surut. Mengenal lebih dekat pasang surut air laut. 1. Pasang surut air laut dibedakan dalam dua kondisi, yaitu air permukaan laut naik yang disebut pasang dan air permukaan laut turun yang disebut surut. 2. Mengapa permukaan air laut sering mengalami naik turun atau memunculkan gelombang secara berkala? Keadaan tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pasang surut air laut. Perubahan bentuk permukaan air laut tersebut disebabkan oleh gravitasi bulan. 3. Air merupakan zat cair yang mudah berubah jika dikenai gaya. Akibat gaya gravitasi bulan pada suatu laut, maka bisa menyebabkan gelombang air laut naik atau turun. Lalu, bagaimana terjadinya proses pasang surut air laut tersebut? Simak pembahasan di bawah ini. Pasang surut air laut. 1. Pasang surut air laut dibedakan dalam dua kondisi, yaitu permukaan laut naik atau pasang dan air permukaan laut turun atau surut. Pada suatu waktu, laut akan mengalami beberapa kali pasang dan beberapa kali surut akibat dari rotasi bumi. 2. Pasang naik atau pasang purnama umumnya terjadi 2 kali dalam sebulan, tepatnya di bulan baru dan bulan purnama. Ketika bulan baru, posisi bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus atau konjungsi, sehingga gaya gravitasi bulan dan matahari menarik bumi. 3. Sedangkan pada bulan purnama, posisi bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis atau oposisi, sehingga gaya gravitasi bulan akan menabrak bumi. Jenis pasang surut air laut selanjutnya adalah pasangan perbani. Kondisi ini disebut juga pasangan naik dan pasangan surut terendah. 4. Pasangan perbani terjadi saat bulan di kuartal 1 dan 3. Bulan kuartal adalah posisi bulan berada pada tegak lurus dengan garis penghubung bulan dan matahari atau membentuk sudut 90 derajat. Tidak sejajar dengan bumi, pasang ini juga terjadi 2 kali pada setiap bulannya. Penyebab pasang surut air laut. 1. Pasang surut air laut adalah istilah ocean tilt, merupakan kondisi naik turunnya permukaan air laut secara berkala. Kondisi tersebut disebabkan oleh gaya gravitasi dari benda-benda langit, khususnya bulan dan matahari. Adanya gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap massa air laut akan menimbulkan gelombang laut. 2. Gravitasi bulan memiliki pengaruh utama karena gayanya lebih besar daripada gravitasi matahari. Selain itu, jarak bulan lebih dekat dengan bumi pada saat bulan purnama. Jarak air laut dengan pusat bulan sangat dekat daripada pusat bumi ke pusat bulan, sehingga menyebabkan permukaan air laut naik. 3. Pasang naik terjadi akibat gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada gravitasi bumi dalam menarik air laut. Lalu, kapan air laut akan surut? Air laut akan surut jika pada bumi tidak sedang terjadi bulan baru atau bulan purnama. Kondisi permukaan air laut yang surut ini dikenakan dengan namanya pasang perbani. 4. Pada saat perlahan bumi lain mengalami pasang naik, maka pada sebagian lainnya akan mengalami pasang surut. Kemudian saat terjadi bulan separuh, kondisi air laut surut jauh lebih panjang. Hal tersebut karena bagian bumi yang surut berada tepat di tengah antara bagian yang mengalami bulan baru atau bulan purnama. Tipe pasang surut air laut. 1. Pasang surut air laut digolongkan menjadi 3 macam berdasarkan waktunya. Tipe tersebut antara lain tipe harian tunggal atau diurnal type, tipe harian ganda atau tengah hari semi-diurnal type, dan tipe campuran mixed tail. 2. Pengertian pasang surut tipe harian tunggal yaitu pasang surut yang terjadi apabila dalam sehari atau 24 jam hanya terjadi 1 kali pasang surut air laut. Pasang surut harian ganda adalah kondisi apabila terjadi 2 kali pasang dan surut dalam waktu 24 jam atau sehari. Tipe ini yang sering terjadi. 3. Sedangkan pasang surut tipe campuran adalah pasang surut
yang cenderung ke tipe harian tunggal atau ke tipe tengah harian. Jika condong ke tipe harian tunggal, maka dalam 24 jam akan terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Periode pasang surut rata-rata yaitu 12 jam 24 menit. 4. Sedangkan pasang surut tipe campuran yang condong ke tipe harian ganda adalah dalam sehari akan terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut pada air laut. Tapi periode yang tinggi gelombangnya berbeda. Pasang surut yang sejenisnya banyak sekali terjadi di perairan Indonesia bagian timur. Cara menentukan pasang surut air laut, salah satunya itu dengan mengamati pasang surut di tepi pantai dengan menerapkan berbagai teknik akuisisi data pasang surut. Parameter pengamatan yaitu 9 komponen harmonik meliputi komponen tunggal, ganda, campuran. 2. Setiap wilayah memiliki perbedaan kondisi pasang surut air laut. Studi dalam penentuan dan perhitungan pasang surut sudah banyak dilakukan untuk mengetahui tipe pasang surut suatu wilayah berserta komponennya. Sebagian penduduk di pesisir pantai akan lebih mudah membedakannya. Dan manfaat pasang surut air laut. Peristiwa pasang surut air laut sudah banyak dimanfaatkan manusia sejak dulu. Manfaat utama adalah nelayan bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk berlayar pada saat air laut pasang atau naik. Penilaian tersebut akan jauh lebih mudah dalam menangkap ikan di laut. 2. Selain itu, kondisi pasang surut air laut juga dimanfaatkan oleh pengelola tambak garam. Tambak garam bisa mendapat air laut dengan mudah setelah dipasang karena air laut lebih gampang untuk yang sebanyak-banyaknya. Perbedaan ketinggian air laut dari interval waktu untuk tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Kan air laut dapat digunakan untuk menghidupkan generator sebagai sumber listrik. Pembangkit listrik dengan bantuan pasang air surut sudah banyak di sungai seperti PLTU. 1. Pasang surut air laut ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi air seperti perahu, kapal kecil, dan kapal besar. Saat air laut naik, transportasi air bisa berangkat dan berlabuh di pelabuhan. Saat air surut, transportasi air laut bisa bersandar atau berhenti sejenak. Manfaat yang terjadi adalah digunakan untuk wisata air. Keadaan air laut yang naik dan turun dapat menjalankan paparan selancar bagi Anda yang hobi surfing. Semakin tinggi laut, maka semakin memancing adrenalin dan berselancar di atas permukaan laut. Informasi tentang masalah laut menunjukkan bahwa fenomena tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia sehari-hari. Setelah mempelajari pembahasan di atas, semoga Anda bisa membedakan antara pasang surut dan surut air laut beserta beberapa hal yang terkait dengannya. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya mengenai pasang surut air laut.